kita masuk pada Sabhaparwa. Sabhaparwa dimulai dari ketika Pandawa sudah menikah dengan Dewi Drupadi, maka Bhisma dengan Widura menjemput Pandawa untuk diajak kembali pulang. Namun Duryodhana tidak setuju. Akhirnya diputuskanlah Pandawa boleh pulang tapi tidak ke Astina, tetapi diberikan tanah tandus. Diberikan tanah tandus. Akhirnya Pandawa pulang. Pergilah ke tanah tandus yang tidak bisa ditanami apa-apa. Kemudian Sri Krishna ke sana dan memohon kepada Bhagawan Wiswakarma, arsiteknya para dewa, untuk membangun istana. Dibuatkanlah istana oleh Bhagawan Wiswakarma. Dibuatkan istana persis seperti Indraloka. Istananya dewa Indra di sorga. Begitu jadi, lalu diadakanlah upacara menyucikan bangunan, melaspas, kemudian menobatkan Yudhistira untuk menjadi raja. Dalam penobatan itu diundanglah Duryodhana berserta keluarganya semua. Kemudian Duryodhana di istana itu kebingungan. Lalu beliau jalan di lantai ragu-ragu, lalu datang pembantu bilang, jalan aja yang mulia, itu lantai kok gitu. Kemudian juga akhirnya Duryodhana jatuh di kolam yang dikiranya lantai. Lalu Drupadi di sana ketawa mengatakan, bapak sama anak sama butanya begitu. Duryodhana marah, tersinggung, berat. Lalu Duryodhana membuatlah membuatlah rekayasa. Setelah Yudhistira dinobatkan menjadi raja, dia makin tambah iri lagi gitu loh. Kemudian akhirnya membuatlah rekayasa untuk mengajak main dadu. Main dadu lah mereka. Di situ Duryodhana kalah karena dadunya itu dimainkan oleh pamannya yaitu Sakuni. Dibuat sengaja supaya Duryodhana kalah. Setelah itu berselang beberapa harinya diundanglah. Di situ juga diundang supaya Yudhistira mau main dadu di istana di Hastinapura. Sudah semua orang melarang, akan ditipu, jangan ke sana, jangan main dadu lagi. Tapi Yudhistira yang namanya orang yang tidak bisa menolak permintaan orang, lalu pergi ke sana. Di sanalah lalu Duryodhana membuat tipu dengan liciknya paman Sakuni, memainkan dadunya sehingga Yudhistira kalah. Semua uangnya ditaruhkan kalah, kemudian kerajaannya ditaruhkan kalah, kemudian saudaranya menjadi taruhan, tidak masuk akal manusia jadi taruhan. Saudara-saudaranya menjadi taruhan dan Drupadi juga menjadi taruhan. Inilah endingnya yang paling jahat. Karena Duryodhana berseka kelompoknya itu bagaimana caranya supaya Drupadi dapat dipermalukan begitu. Lalu disuruhlah adiknya Dusasana untuk mengambil paksa Drupadi karena Drupadi sudah menjadi budak. Karena sudah kalah, sudah menjadi miliknya Duryodhana. Mau diapakan juga sudah bisa begitu. Diseret rambutnya ditarik,
diseret begitu rupa, menangis gitu. Sampai di Paruman, di tempat orang ramai itu, di depan umum, ya disuruhlah oleh Duryodhana agar Dusasana menelanjangi, menarik kainnya. Kemudian Dewi Drupadi minta tolong kepada Sri Krishna. Krishna datang waktu itu. Terus Krishna mengulurkan kain dari atas. Jadi yang ditarik adalah kain yang diberikan oleh Krishna. Padahal kainnya Drupadi tetap itu, tapi kelihatannya sudah menarik, Dusasana sudah menarik habis kainnya Drupadi sampai dia pingsan. Hal ini disebabkan oleh ketika penobatan Raja Yudhistira menjadi raja, ya, Sri Krishna yang waktu itu dapat membunuh Supala. Ya, ketika si Supala menghina Krishna lebih dari 100, disitulah Krishna melepaskan cakramnya, kemudian memotong lehernya si Supala. Kemudian ketika cakram itu balik, tangan Krishna terluka. Drupadi menyobek kain sarinya kemudian untuk mengikat lukanya Sri Krishna. Maka sekaranglah kesempatannya Krishna untuk menolong Drupadi dengan memberikan kain sebanyak-banyaknya. Jadi dalam yatnya, kalau kita melakukan sedikit dengan tulus ikhlas, maka Tuhan akan membalasnya dengan berbanyak-banyak. Seperti itu. Kemudian sampai pingsan, akhirnya diputuskanlah dalam rapat itu, ya, para petua di situ tidak ada berani komentar. Akhirnya diputuskanlah bahwa kerajaan itu boleh diambil setelah 12 tahun dalam pengasingan dan 1 tahun 12 tahun dalam pengasingan di hutan dan 1 tahun menyamar, tidak diketahui. Barulah kembali boleh mengambil kerajaannya Pandawa kembali, yaitu Indraprastha. Ya, demikian. Kemudian berakhirlah di sini yang namanya Sabhaparwa.